Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian yang diberikan pada presentasi ini. Hari ini, saya Muhammad Firman Alamsyah, mahasiswa PPG Universitas Adibuana Surabaya, akan memaparkan tugas ujian akhir semester dengan judul Penerapan Scaffolding dalam Zone of Proximal Development, ZPD, pada kelas 2 SDN Menanggal 601 Surabaya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan diskusi yang produktif. Mari kita mulai dengan paparan singkat mengenai isi presentasi. Scaffolding adalah metode pembelajaran yang memberikan dukungan bertahap kepada siswa hingga mereka mampu belajar mandiri. Dukungan ini bisa berupa arahan, contoh konkret, atau pertanyaan pemantik. Tujuannya adalah untuk membantu siswa mencapai potensi maksimal dalam memahami dan mempraktikkan materi. Metode scaffolding memiliki beberapa keunggulan. Meningkatkan pemahaman konsep, membantu siswa memahami materi secara mendalam. Membangun kepercayaan diri, dukungan bertahap meningkatkan keyakinan siswa akan kemampuan mereka. Meningkatkan keterlibatan aktif, membuat siswa lebih terlibat dalam proses belajar. Mendorong kemandirian, siswa secara bertahap mampu belajar tanpa bantuan. Zone of Proximal Development, ZPD, adalah jarak antara apa yang siswa dapat lakukan sendiri dan apa yang mereka bisa lakukan dengan bimbingan. Dalam metode ini, scaffolding mendukung siswa untuk bergerak dari zona potensial menuju zona kemandirian. Penelitian ini dilakukan di kelas 2 dari SDN Menanggal 601, dengan jumlah siswa, 26 anak. Latar belakang sosial ekonomi, mayoritas berasal dari keluarga menengah, yaitu sekitar 50%. Sisanya dari keluarga sosial ekonomi tingkat tinggi dan tingkat rendah. Paparan ini dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas tersebut. Penerapan scaffolding dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Memberikan dukungan sesuai kebutuhan siswa, seperti media visual dan konkret. Langkah pembelajaran berjenjang, dari identifikasi masalah hingga refleksi. Evaluasi dan umpan balik konstruktif, misalnya penghargaan atas usaha siswa. Mengintegrasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, seperti gotong royong dan kemandirian. Setiap siswa memiliki latar belakang pemahaman yang berbeda, sehingga penting bagi guru untuk menggunakan pendekatan yang tepat dalam pembelajaran. Dalam hal ini, guru memanfaatkan media visual dan konkret, seperti gambar uang kertas dan koin yang ditampilkan melalui PowerPoint, serta uang palsu yang dapat dipegang dan diamati siswa. Media ini dirancang untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih baik, khususnya bagi mereka yang memiliki gaya belajar visual dan kinestetik. Untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam, diterapkan pendekatan diferensiasi. Siswa dengan gaya belajar visual diberikan video pembelajaran dari YouTube, menggunakan media pembelajaran berupa uang palsu, dan mendapatkan lembar kerja peserta didik, LKPD, yang dirancang khusus sesuai gaya belajarnya. Sementara itu, siswa dengan gaya belajar auditori lebih didukung dengan video pembelajaran dan LKPD yang sesuai untuk membantu mereka memahami materi secara optimal. Bagi siswa dengan gaya belajar kinestetik, selain menggunakan video pembelajaran dan uang palsu sebagai media, mereka juga mendapatkan LKPD yang sesuai untuk mendukung proses belajar mereka. Pendekatan ini bertujuan memastikan setiap siswa dapat belajar secara maksimal sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Dalam langkah pembelajaran, guru memandu siswa melalui langkah-langkah pembelajaran yang sistematis dan berjenjang untuk memastikan proses belajar berjalan efektif. Pembelajaran dimulai dengan identifikasi masalah, di mana guru mengajukan pertanyaan pemantik yang dirancang untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa sekaligus memotivasi mereka agar lebih aktif dalam belajar. Selanjutnya, pada tahap eksplorasi dan observasi, siswa dibagi ke dalam kelompok kecil untuk mengamati uang palsu yang disediakan. Mereka berdiskusi tentang ciri-ciri uang tersebut dan mencatat hasil pengamatannya di lembar kerja. Aktivitas ini tidak hanya membantu siswa memahami materi, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama dan gotong royong. Pada tahap penyelesaian masalah dan klarifikasi, guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk berbagi hasil diskusi mereka di depan kelas. Guru kemudian memberikan umpan balik positif dan meluruskan konsep yang kurang tepat. Proses ini dirancang untuk membangun kepercayaan diri siswa dalam menyampaikan pendapat mereka. Akhirnya, pembelajaran ditutup dengan refleksi dan penerapan di kehidupan nyata, di mana guru menghubungkan materi yang dipelajari dengan pengalaman sehari-hari, seperti menggunakan uang untuk membeli makanan di kantin. Guru juga meminta siswa merenungkan pertanyaan, bagaimana materi ini membantu kalian di kehidupan sehari-hari?
untuk memperkuat pemahaman dan relevansi materi yang diajarkan.